Berdiri semuanya. Diamlah saat makan dan tidur. Jika aku melihatmu tertawa saat makan, aku akan memukulmu sebagai hukuman. Momo kamu? Aku adalah Momo, pengajar resmimu. Nama belakangku Yan. Momo sebelumnya tidak cukup tegas. Mulai sekarang, di hadapanku, kalian tidak boleh membuat kesalahan. Kalian harus memberi contoh untuk semua wanita di negara ini. Seperti kata pepatah lama, ketika kamu menguasai selera seorang pria, dia tidak akan meninggalkanmu. Terlihat sederhana tapi itu benar. Kalian harus berlatih dengan sepenuh hati, agar bisa tampil baik dalam semua urusan keluarga. Yang mulia, hidangan yang kamu buat sangat buruk. Jika wanita di negara Sin memasak hidangan seperti ini, mereka mungkin sudah lama diceraikan. Kamu tidak sedang menjauhkan suamimu. Kamu sedang mengirimnya ke neraka. Ulangi itu. Yang mulia, kamu bisa menindas pria sebanyak yang kamu mau, dan memilih suamimu di negara Dan. Tapi ini bukan kampung halamanmu. Kamu tidak kenal siapa-siapa di sini. Kamu tidak bisa semaumu di sini. Momo, tolong periksa hidangan ini untukku. Warnanya sepertinya tidak benar. Ya, hidangan kita terasa hambar, hidangan kita terasa hambar. Aku tidak tahu apa yang harus kita tambahkan. How long been to call me? Ya Momo, periksa ini untuk kami. Kamu melindunginya bukan? Kamu pikir kalian punya persaudaraan? Pria berkuasa di negara Sin. Jika kalian tidak belajar dengan baik di sekolah istana dalam, kalian bahkan tidak layak menjadi pelayan mereka. Momo, kamu sudah keterlaluan. Tidak hanya kamu menghina Yang Mulia, tapi kamu juga menghina para pelayan. Mereka punya harga diri karena mereka bekerja untuk mencari uang. Kamu tidak bisa begitu saja menghina mereka seperti ini. Lebih lagi, kita bisa mempelajarinya jika kita tidak bisa memasak. Kamu adalah seorang Momo. Jadi kamu seharusnya mengajari kami, bukan menghina kami sesukamu. Beraninya kamu membantah? Aku hanya berdebat denganmu. Diam. Kamu hanya seorang selir dari negara Ji. Beraninya kamu berdebat denganku? Haujia. Jadi kamu melindunginya ya? Aduh. Aku mengajari mereka bagaimana menjadi istri yang baik. Tapi mereka menaruh kubis sebesar ini ke mulutku. Momo, kamu berbohong. Itu tidak sebesar itu. Lihat. Dia mengakuinya. Mereka benar-benar menyumpal kubis ini ke mulutku. Aku yang melakukannya sendiri. Menyalahkan orang lain tidak adil. Kalian berdua tidak baik. Pukuli mereka. Tampar kaki mereka 20 kali. Lihat betapa keterlaluan perilaku mereka. Cukup. Cukup dengan menampar kaki mereka 20 kali. Mereka menyumpal kubis ke mulutku. Sudah selesai? Bagaimana perasaanmu? Sakit? Pasti sangat sakit, aku baik-baik saja. Bukankah kamu juga dipukuli? Punggungmu sakit? Tidak. Mari lihat apakah kamu masih bisa berdiri. Apakah putri tidak dipukuli? Mungkin dia lebih kuat karena dia berlatih bela diri? Tuan muda sudah datang. Mengapa mereka memberitahu keluarga? Tuanku seharusnya benar-benar mendisiplinkan selirmu. Jika kamu terlalu memanjakannya, sampai dia melanggar aturan negara Sin, dia akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Momo, kamu tahu betapa sulitnya hidup para wanita di sini. Kenapa kamu harus begitu keras pada mereka?
Shangguan. Kenapa kamu masih berjalan begitu cepat selain kukuli itu? Dengarkan aku. Aku akan menggendongmu. Pria baik tidak akan membiarkan wanita lemah berjalan sendirian. Ayo. Tidak, kamu tidak berat. Itu tombakmu. Beri aku waktu sebentar. Hao Jia. Ini. Ambil ini. Kamu baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja. Bagus. Tidak apa-apa, aku tidak membutuhkannya. Berikan kepada Shangguan. Dia hanya terlihat kuat. TAPI dia kakap sedih di dalam Tidak hentai. apa-apa, aku punya lebih banyak. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Terima kasih Tuan. Baiklah. Hati-hati di perjalanan pulang. Tunggu. Lanjutkan. Aku akan berjemur. Nyonya, kamu membuat kesalahan besar kali ini. Yan Momo melaporkannya ke Kementerian Urusan Istana. Yang Lord ke-6 juga dihukum. Mereka memotong tunjangannya dan menyuruhnya berlutut di kuil leluhur. Santai saja. Oke. Yuping Yuzhan, ambilkan aku pena dan kertas. Oke. Ini Nyonya. Nyonya, apakah kamu menulis ke rumah lagi? Aku tahu bahwa suratku tidak akan dikirim. Kamu akan memberikannya kepada Su Shen. Tapi aku hanya perlu merasa bahwa aku masih memiliki rumah. Tidak Nyonya. Tidak perlu menjelaskan. Kita semua tinggal dan makan di tempat orang lain. Tidak ada yang hidupnya mudah. Saya mengerti. Tidak Nyonya. Kami menyembunyikan surat-surat Anda. Berharap bisa menyelundupkannya keluar suatu saat. Jika Nyonya tahu bahwa surat-suratnya tidak akan pernah sampai ke rumah, apakah dia akan sedih? Itu sebabnya saya meminta Anda untuk tidak memberitahunya yang sebenarnya. Dia baru saja tiba di sini. Mari beri dia sedikit harapan. Tapi kami tidak tahu mengapa pengawas Su tiba-tiba memeriksa kamar kami. Dia mengambil semua surat Anda. Saya dan Yuping ketakutan. Jadi kami tidak memberitahu Anda. Terima kasih. Saya pikir di negara Sin. Saya tidak punya keluarga. Dan tidak punya teman. Terima kasih sudah begitu baik kepada saya. Saya membuat kesalahan besar hari ini. Mungkin saya harus membayarnya dengan nyawa saya. Surat-surat tidak bisa keluar. Mungkin wasiat saya bisa. Saya membuat kesalahan besar. Saya kira saya butuh 8 orang untuk mengusung peti mati saya. Agar pemakamannya terlihat megah. Apakah kamu kucing? Kamu kucing. Saya bahkan tidak mendengar kamu masuk. Menurut ide kamu perlu punya 9 nyawa seperti kucing untuk membayar kesalahanmu. Saya dengar mereka memotong uang saku kamu. Dan menyuruh kamu berlutut di kuil leluhur. Saya minta maaf. Mereka memang memotong uang saku saya. Saya memang dihukum. Tapi itu bukan salah kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Ketika saya masih kecil, saya memanjat pohon di sekolah swasta untuk mengambil bunga sopora. Ibu saya dipanggil. Tapi dia bilang ke guru saya bahwa salah untuk membunuh minat anak-anak. Apa yang salah? Jangan bergerak.
Sebenarnya saya tidak mendapatkan bunga Sephora waktu itu. Sebaliknya saya melukai kaki saya sendiri. Ketika saya pulang ke rumah, ibu saya juga membantu saya mengoleskan salep seperti ini. Kamu persis seperti ibu saya. Maksudku, karaktermu seperti ibu saya. Kamu tahu maksudku. Tangan itu baru saja menyentuh kakiku. Lakukan sendiri. Yang mulia, saya tidak keberatan. Yang mulia, Saya keberatan. dia begitu. Yang mulia, bolehkah saya bertanya? Bagaimana Anda terluka? Saya yang melakukannya. Air. Dia maksudkan ketika dia mencoba mengambil air dari sumur. Saya khawatir itu terlalu berat, jadi saya membantunya. Dan jatuh secara tidak sengaja. Lukanya sepertinya bukan karena jatuh, tapi tendangan dari seekor keledai. Kamu memang seorang dokter kerajaan. Kamu cukup tajam mata. Tepat setelah saya jatuh, seekor keledai lewat dan menendang saya. Kamu, Yang mulia, memar itu akan hilang dalam beberapa hari. Baiklah, mohon maaf, saya pamit. Silakan lewat sini. saya juga akan pergi jika kamu baik-baik saja. Tidak, Shangguan. Tolong dengarkan saya. Dengarkan saya. Kamu belum mengoleskan salep di kakimu kan? Saya baik-baik saja. Cukup. Seberapa kuat pun kamu, luka itu masih perlu diobati. Ayo duduklah. Silakan duduk. Biarkan saya yang menanganinya. Jangan beri saya barang yang kamu coba berikan kepada orang lain. Kepada siapa saya mencoba memberikannya? Saya masih merawatmu. Tidak bisakah kamu lebih lembut? Sekarang biar aku yang menanganinya. Hao Jia tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Kalau kamu ingin menikahi Hao Jia, silakan saja. Kalau tidak bisa, diam saja. Kamu ingin aku menjadi seperti dia. Aku bilangnya, itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak. Yang mulia, hari ini di sekolah Istana Dalam, para nyonya dari pangeran ke-6 dan ke-5 keduanya dihukum. Benarkah? Aku dengar. Mereka bersikap kasar pada Yan Momo, bahkan sampai berkelahi. Yan Momo sudah lama bekerja untuk ibu. Berani sekali mereka. Hao Jia, kamu sering bergaul dengan mereka. Kamu tidak akan seperti mereka kan? Hao Jia tahu apa yang dia lakukan. Jangan terlalu dekat dengan mereka. Terutama yang dari negara Ji itu. Zheng sangat licik. Dia memanfaatkan kejadian dengan An, dan membuat ayah memberinya hadiah. Aku yakin nyonya itu juga tidak baik. Mulai sekarang, jangan bergaul dengan orang-orang ini. Yang mulia, Li Wei bukan orang jahat. Kamu terlalu banyak bergaul dengan mereka. Sekarang kamu membantah aku. Maafkan aku. Yang mulia, aku pergi menemui ibu hari ini. Dia hampir sembuh total. Aku mengirim banyak tonik ke sana. Kamu harus tahu, pangeran kita adalah putra dari nyonya. Apa yang Zheng rencanakan tidak akan pernah terwujud. Kamu melakukan dengan baik. Ngomong-ngomong, hari ini aku menyuruh dapur kita untuk menyiapkan sup tremela yang menenangkan. Setelah kamu selesai dengan urusanmu, kamu bisa datang ke kamarku dan mencicipinya. Baiklah.
Nyonya silakan beristirahat. Yang mulia tidak akan datang ke sini hari ini. Saya pikir saya bekerja di sini. Tapi sekarang saya tahu saya hanya hewan peliharaan. Ketika dia senang dia bisa datang dan menunjukkan belas kasihan. Ketika dia tidak senang dia bisa saja menendang saya pergi. Betapa indahnya kehidupan Li Wei dan Shang Guanjing. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya tidak berasal dari keluarga bangsawan. Saya tidak memiliki orang tua seperti Li Wei, yang mencintainya dan mendukungnya. Tapi hidup saya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya menikahi pangeran muda. Ibu saya di rumah. Bisa hidup lebih baik. Jika saya bertahan, saya kira saya akan mendapatkan sesuatu yang saya inginkan pada akhirnya. Belakangan ini, sering terjadi banjir di negara Dan. Tuan kita telah meminta Tuan Negara Mo dan Dai untuk membantu menangani bencana. Tapi saya masih khawatir mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Saya mengerti maksud Anda. Meskipun kita telah memerintahkan mereka untuk membantu, negara dan sedang dalam musim banjir. Dan bencana tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya akan melihat laporan dan mencoba mencari beberapa solusi, sehingga saya bisa membahasnya dalam esai saya. Jika Anda bisa membuat rencana praktis kali ini, Anda akan dihargai oleh Tuan. Pertama-tama perlu untuk mengendalikan banjir dan menampung para pengungsi. Tapi ladang terendam banjir dan para petani pergi. Mengelola pertanian adalah tugas utama. Apakah anjing ini dari Nyonya Li? Ya, Maafkan saya karena melampaui batas. Saya harap Yang Mulia tidak terlalu terikat pada seorang gadis. Ini adalah kesempatan langka. Jika Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini, Anda akan dipromosikan. Secara alami Anda bisa menemukan istri yang lebih baik. mengandalkan orang lain tidak akan membawa saya jauh. Bukankah lebih menarik jika saya melindungi seorang istri yang tidak begitu baik di mata orang luar, dan masih bisa mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi masa depan saya hanya akan bergantung pada kemampuan saya sendiri. Nyonya, apa yang Anda tulis? Pangeran muda ke-6 adalah orang baik. Aku ingin melakukan sesuatu sebagai balasannya. Aku ingin membantu mengobati masalah perutnya. Aku sedang menulis menu yang baik untuk perutnya. Akhirnya kamu datang juga. Maksud kamu apa? Tidak ada. Aneh. Tolong bantu aku berdiri. Hati-hati. Hati-hati. Kamu tidak puas dengan esainya? Banjir di negara dan berkaitan dengan kehidupan rakyat. Aku merasa seperti melewatkan sesuatu. Zheng. Zheng, apakah kamu lelah? Ada sesuatu yang ingin kamu makan? Aku akan membuatnya untukmu. Aku tidak lapar. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi aku ingin tinggal di sini bersamamu, Zheng. Kamu sedang membaca apa? Negara dan telah. Yang mulia. Yang Mulia, ini adalah camilan bunga sopora yang baru saja aku kembangkan untukmu. Koki Liu yang membuatnya. Terlihat enak. Ketika aku masih kecil, aku memanjat pohon di sekolah swasta untuk mendapatkan bunga sopora. Liu Baoquan. Sepertinya kamu dan Nyonya Li dekat. Nona Song,
Jangan katakan hal seperti itu. Tunggu Song. Yang mulia aku. Nona Song. Ya Tuhan. Negara dan mengalami bencana lagi? Nyonya, Tuan Muda sedang bekerja. Mungkin kamu juga tahu tentang banjir di negara dan? Aku mendengarnya ketika aku masih kecil. Ada juga banjir sesekali di negara Ji selama musim banjir. Ketika itu sangat parah, keluargaku akan mempekerjakan pengungsi. Karena biayanya akan 30% lebih murah dari biasanya, atau bahkan setengahnya. Ada lagi, ceritakan padaku tentang itu. Setiap kali kami menghadapi banjir, orang tua saya akan memasang pagar di sekitar ladang, rumah, dan lumbung. Mereka juga akan memelihara anjing untuk mencegah para pengungsi merampok makanan, melukai orang, dan menghancurkan rumah. Pengungsi melarikan diri saat terjadi bencana. Setelah itu, kurang dari 10% dari mereka akan kembali. Sebagian besar anak muda memilih untuk menetap di tempat lain dalam jangka panjang. Kehilangan petani akan menjadi lebih serius. Sekarang negara dan sedang musim banjir. Ini ide bagus untuk meminta mereka menulis esai tentang banjir. Banjir di negara dan terjadi setiap tahun. Tetapi tidak ada yang pernah berhasil. Ini juga telah menjadi perhatian Anda selama bertahun-tahun. Para tuan muda belajar denganku. Mereka juga harus mencoba membantu Anda tuan. Tulisan tangan Ki sangat buruk. Bahkan anjing bisa menulis lebih baik darinya. Song menganjurkan bahwa untuk mengembangkan pertanian, kita harus terlebih dahulu mencerahkan rakyat dan membiarkan mereka belajar teknologi pertanian. Meskipun itu benar, terlalu sulit untuk direalisasikan. Tapi Tuan Muda Mahkota melakukan pekerjaan yang hebat. Menggunakan kalimat paralel. Itu mewah tapi tidak berguna. Tuan Muda keempat kreatif. Dia mengutip fakta bahwa pengembangan pertanian perlu menyesuaikan dengan kondisi lokal. Lingkungan dan populasi lokal harus diperhitungkan. Jun selalu mengambil pendekatan yang bijaksana, tidak buruk. Saya juga membaca esai Tuan Muda ke-6. Zheng memang menjadi lebih matang. Dia selalu sakit. Saya tidak tahu dia tahu tentang hal-hal ini. Shen Nong menciptakan bajak yang membantu orang meningkatkan efisiensi produksi. Kaisar Yao memerintahkan 4 menteri untuk mengumumkan musim tanam kepada masa. Kaisar Shun memberi perintah kepada Menteri Houji untuk menjadikan produksi biji-bijian sebagai prioritas sistem tanah dan pertanian, sehingga semua tempat memiliki jalur untuk diikuti. Untuk membuat orang merasa aman, kita harus membiarkan mereka hidup makmur dan mengajarkan mereka moralitas. Dia mengutip sebuah bagian dari Qi Min Yao Shu. Zheng benar-benar praktis. Dia bahkan menyebutkan kehilangan petani. Tanpa survei, dia tidak akan mengetahuinya. Bawa kedua artikel ini ke Song. Dan biarkan dia melihatnya dengan baik. Dan suruh Zheng datang ke sini. Ya Tuan. Salam ayah. Saya membaca esai Anda. Itu bagus. Terima kasih ayah. Saya perlu bertanya sesuatu pada Anda. Negara dan sedang dilanda banjir. Transportasi pasokan menjadi masalah besar. Makanan yang tertunda di jalan mudah busuk. Apa ide yang Anda miliki? Tidak masalah jika Anda mengatakan sesuatu yang salah. Yang mulia. Sang Tuan meminta untuk bertemu Anda. Apakah karena dia membaca esai Anda?
Ya, ayah senang. Hebat. Tapi dia mengajukan pertanyaan lain. Saya punya ide. Tapi saya tidak bisa mengatakannya langsung. Jika saya melakukannya itu akan membuktikan bahwa rencananya untuk membangun kanal Sin dan salah. Maka Anda tidak bisa mengatakannya. Sang Tuan tidak pernah salah. Bahkan jika dia salah dia benar. Ya, Yang Mulia, apa yang Anda tunggu? Bawa semua barang ini pergi. Tukar semua barang berharga dengan emas dan sambang. Dan ini, ya Yang Mulia. Cepat! Shangguan, Mengapa Anda di sini? kami mendengar bahwa negara dan sedang dilanda banjir. Jadi kami menduga Anda akan mengirim barang-barang pulang. Saya tidak memiliki banyak barang berharga. Ambil perhiasan ini dulu. Dan ini? Senshi App Gadis Mina yang Banking Situation. Kirim ini pulang juga. Sebanyak ini? An yang bodoh tidak punya apa-apa selain uang. Dia tidak pantas mendapatkan barang-barang bagus ini. Lebih baik kita berikan kepada orang-orang negara dan dia sudah sangat baik kepada kita. Tapi kita tidak mau memakai barang-barang ini untuknya. Atas nama rakyat negara dan saya berterima kasih. Jangan terlalu khawatir. Katanya penguasa negara Sin telah mengirim lebih banyak staf dan mengalokasikan dana. Segera setelah persediaan tiba, semuanya akan membaik. Sisi, saya. Saya juga ingin menyumbangkan sesuatu. Apa ini cukup? Ini adalah tulang mentah dan daging yang baru disiapkan, yang bisa membantu pertumbuhan rambut. Baifu, mohon berkati semua orang di dunia, dan biarkan mereka bahagia dan aman. kamu pergi ke dapur sekarang Baibu mengambil keuntungan darinya. Dapur apa? Keuntungan apa? Liu Baoquan tidak pernah menciptakan hidangan baru. Dari mana hidangan baru ini berasal? Saya minta maaf. Angkat kepalamu. Tidak ada yang menyalahkanmu. Liu Baoquan tidak pernah menjadi orang yang menerima nasihat dalam waktu yang singkat. Kamu berhasil meyakinkannya? Setiap orang bisa diyakinkan selama kamu menemukan pendekatan yang tepat. Bagaimana kamu berhasil membuat semua orang menyukaimu? Kamu membuatku bertanya-tanya apakah kamu juga menyukaiku. Itu bisa terjadi. Apa kamu seorang gong? Saya minta maaf, tapi kamu seharusnya tidak menakutiku seperti itu. Saya perhatikan bahwa kamu suka menipu orang ketika kamu punya sesuatu dalam pikiran. Saya tidak menipu siapapun. Ceritakan padaku, apa yang mengganggumu? Sebagai selirmu, saya harus membantumu memecahkan masalah. Jadi itu masalahnya. Kamu punya solusi? Mengapa kamu butuh solusi apapun? Keikhlasan sudah cukup. Cobalah untuk tidak memperlakukan Tuan sebagai Tuan. Dia adalah keluargamu. Kita bisa terbuka dan jujur dengan keluarga kita. Keluarga. Keluarga. Aku sangat marah. Dia bahkan menggunakan anjing untuk membuat Zheng menyukainya. Aku akan membuatnya menderita. Non.
Ini sudah kali ke-8 kamu bilang akan membuat Nyonya menderita. Tapi kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Tunggu dulu, Non. Apa? Rencana kita adalah menaruh surat cinta palsu di sini dan meminta Inspektur Su untuk menggeledah tempat ini. Lalu kita akan bilang bahwa Li Wei berselingkuhkan. Aku sudah bicara denganmu tentang rencana ini beberapa kali. Kenapa kamu masih bertanya? Tunggu dulu. Apalagi? Pernahkah kamu berpikir, tulisan tangan Li Wei sangat jelek, tapi kamu cukup hati-hati saat menulis surat ini. Tuanku ke-6 akan langsung tahu bahwa ini bukan tulisan Li Wei. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Aku lihat betapa bersemangatnya kamu. Kamu bahkan bilang ini ide paling brilian yang pernah ada. Aku tidak berani bilang apa-apa. Kenapa sekarang kamu berani bilang? Karena aku benar-benar khawatir aku akan dihukum bersamamu. Ayo pergi. SSST Baifu, diam. Anak baik, kemarilah. Kemarilah, Baifu. Datang ke aku. Diam. Non. Kenapa kita tidak mengajari Baifu pelajaran? Lalu tuanku ke-6 akan berpikir bahwa Li Wei tidak merawatnya dengan baik. Dia akan dihukum. Lalu aku akan menyiksa Baifu begitu keras, sampai tidak ada yang bisa mengenalinya. Tuanku, hati-hati. Apa yang terjadi padamu? Sakit. Sini. Nyonya kamu, kenapa kamu membuat Baifu terlihat seperti ini? Aku tidak. Siapa yang akan melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan? Tidakkah kamu tahu jawabannya? Aku gugup bertemu ayahku. Tapi melihatnya, aku merasa jauh lebih baik. Tidak perlu gugup. Kamu akan berbicara dengan ayahmu. Jika kamu masih merasa gugup, makan saja sepotong permen. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Aku akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuat Baifu tidak bisa dikenali? Tidak bisa dikenali. Hanya ada 1, 2, 3, 10 bunga lagi di tubuhnya. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu maksudkan? Apakah kamu mengatakan bahwa aku yang melakukannya? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu aku? Apakah kamu punya bukti? Di antara semua orang di sini, siapa lagi yang akan melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan? Kamu beruntung. Ini sebenarnya membuat Sixtian Lord merasa lebih baik. Kerja bagus, tapi jangan pernah melakukannya lagi. Buat dia terlihat normal. Bersikap baik padanya. Berhenti berpura-pura baik di sini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menderita. Baifu, kamu sangat lucu. Tuan, salam hormatku. Ini dia. Apakah kamu punya ide? Bagaimana kita harus mengangkut pasokan dari Sin State ke Dan State? Tidak apa-apa. Kamu bisa mengatakan apa yang ada di pikiranmu. Di balik pintu ini,
Aku ingin mengatakan sesuatu padamu sebagai seorang anak. Lanjutkan. Alasan pasokan yang dikirim ke dan State rusak adalah karena mereka diangkut melalui air. Jadi kamu percaya transportasi darat lebih baik? Ya, Aku membangun SIN dan kanal tanpa memperhatikan. Melawan semua orang berharap itu bisa membuat pasokan dikirim secepat mungkin. Sekarang kamu juga berpikir itu salah untuk melakukannya. aku tidak berpikir itu salah untuk melakukannya. Terusan SIN dan telah membawa manfaat besar bagi kedua negara. Namun transportasi air sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim di negara dan tidak bisa diprediksi. Dalam jangka panjang, masalah seperti itu akan sulit diselesaikan. Oleh karena itu usulku adalah kita bisa menggunakan transportasi darat juga. Menggunakan transportasi air dan darat akan menguntungkan semua orang dalam jangka panjang. Li Wei, lihat selisih berak yang kamu berikan kepada Zheng bahkan tidak mau keluar dari kamarnya sekarang. Benar sekali. Nyonya, aku tidak bermaksud jahat, tapi tuan muda kita tidak tumbuh di samping tuan. Tuan cenderung mengabaikannya. Sekarang karena ide kamu, keadaan tuan semakin buruk. Benar sekali. Keadaan apa yang semakin buruk? Benar sekali. Mengapa kamu di sini, tuan? Bukankah kamu di kamarmu? Tuan, apa kamu baik-baik saja? Apakah Tuan menghukum kamu? Aku akan memukul Li Wei untukmu jika kamu marah. Tuan. Sangat senang. Dia memintaku untuk mengatur pesta istana pertengahan musim gugur. Benarkah? Serius? Ayo minumannya aku yang traktir. Hebat. Akhirnya tuan melihat bakatmu. Ayo duduklah. Mari kita minum. Tuan, kamu tidak boleh minum. Minumannya untuk kamu. Baiklah, mari kita minum sampai mabuk. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Kamu harus melihat kami minum. Mari kita minum. Isi gelasnya. Tidak apa-apa. Ini nyonya, yang pertama untuk Anda. Nona Song, ini milikmu, aku juga boleh minum? Boleh. Mari kita bersulang untuk tuan muda kita. Ini yang mulia. Selamat, Zheng. Festival pertengahan musim gugur sudah dekat. Aku merindukanmu lebih dari sebelumnya, terutama kue bulan yang dibuat ibu. Jika aku bisa membantu Tuan Muda ke-6 mempersiapkan pesta istana pertengahan musim gugur yang baik, aku mungkin bisa bertemu dengan penguasa negara Sin dan mendapatkan hadiah. Kita mungkin bisa berkumpul kembali di istana Sin. Juga Tuan Muda ke-6 sudah baik padaku. Jangan khawatir. Ayah ibu, surat-surat tidak bisa dikirim keluar. Aku hanya bisa mengirimkan pikiranku pulang dengan cara tradisional kita. Karena nyonya tahu suratnya tidak bisa dikirim, dia meletakkan surat itu di ambang jendela, di bawah bulan dengan kacang merah di atasnya. Menurut tradisi negara Ji, itu adalah cara untuk mengirimkan pikirannya pulang. Aku sengaja menyalin suratnya. Silakan lihat. Jadi kita bisa tahu apa yang dia lakukan. Bukankah aku sudah bilang jangan membacanya diam-diam? Aku tidak melakukannya diam-diam. Aku tahu ini tidak pantas. Aku hanya ingin memberitahumu
bahwa Nyonya tidak bertingkah aneh seperti dulu. Dia tidak menulis apapun lagi. Hanya bahwa dia merindukan rumah. Dia bilang kamu baik padanya. Dan dia meminta orang tuanya untuk tidak khawatir. Apakah dia sangat merindukan rumah? Tentu saja. Orang merindukan keluarga mereka lebih dari biasanya saat festival. Nyonya sedang membuat kue bulan di dapur sekarang. Oke, mulai sekarang. Ketika dia menulis sesuatu, kirimkan surat-surat itu dengan mengatakan, itu dariku. Jangan sampai ada yang tahu. Ada satu hal lagi. Aku akan lakukan seperti yang kau katakan. Nyonya, kita harus cepat membersihkan ini. Kalau pengawas Su tahu akan buruk. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika dia tahu, aku tidak akan mengkhianatimu. Apa yang terjadi di sini? Tuan, Nyonya yang melakukan ini. Aku tidak bersalah. Tidak masalah siapa yang melakukannya. Nyonya, kau baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja? Mulailah membersihkan. Oke. Tuan, aku perlu bicara denganmu. Kemarin kau bilang bahwa penguasa negara Sin memintamu mengatur pesta istana pertengahan musim gugur. Ya, Bisakah kau biarkan aku yang melakukannya? Ini hanya kecelakaan. Tuan jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Aku janji akan mengatur pesta yang baik dan istimewa. Ini rencanaku. Bolehkah aku melakukannya? Tolong. oke. Sungguh Tuan, kau yang terbaik. Kau. Aku akan kembali bekerja. Tunggu. Aku akan mengatur personil yang dibutuhkan untuk pesta. Jangan khawatir. Su Shen. Terima kasih Tuan. Nyonya. Nyonya aku. Aku terlalu takut, aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Ini. Bagus, terlihat indah. Zai, apakah kamu suka? Lucu sekali. Kamu hebat menyiapkan hidangan ini. Cantik ya? Song. Ini. Song. Saya mengerti ini, pertama kalinya, kamu mengatur pesta istana, pertengahan dan saya tidak akan menyalahkanmu karena kurang pengalaman. Tapi kamu tidak bisa melakukannya seperti ini. Apakah kamu ingin kami makan sambil berdiri? Benar, Heng. Ini sama sekali tidak bijaksana. Kami bisa makan sambil berdiri. Tapi apakah kamu membuat Tuan dan Nyonya, serta putra mahkota dan istrinya berdiri juga? Tuan dan Nyonya sudah datang. Ayah, bangkitlah. Ramai sekali. Ayah, saya penasaran apakah Zheng ingin kami berdiri di dekat meja, agar kami bisa merasakan bagaimana rakyat kita hidup. Dia bahkan tidak menyiapkan kursi untuk kami. Ini adalah pesta air.
tuan saya, Nyonya He. Silakan bangkit. Oleh karena itu, saya mengundang mereka untuk menyiapkan hidangan khas daerah itu. Pesta pertengahan musim gugur. Itulah asal hidangan ini. Bagaimana mungkin seorang selir mencuri perhatian dari semua nyonya di sini? Tidak apa-apa, saya merasa ini menarik. Saya juga merasakan hal yang sama. Lanjutkan. Ini lebih seperti pesta keluarga daripada pesta istana. Jadi kita harus merasa bebas menikmati semua makanan daripada hanya makan hidangan yang ada di depan kita. Setiap orang memiliki selera sendiri. Ada yang suka makanan manis dan ada yang suka makanan pedas. Jadi kami menyiapkan hidangan khas dari 9 negara bagian. Kalian bisa memilih favorit kalian untuk dimakan di dalam. Terlihat enak. Tuan dan Nyonyaku, silakan ikuti aku. Yang ini terlihat bagus. Dan yang ini juga. Lihat warnanya. Dan juga udangnya. Yang merupakan favorit Zai. Lihat ini. Kelihatannya lezat. Nah, hidangan negara dan Mereka dibuat oleh pangeran kelima dan putri kelima. Putri kelima berasal dari negara Dan. Di sana lembab dan basah. Jadi orang-orang di sana suka makan cabai dan lada untuk melawan dingin dan rematik. Aku tak menyangka kalian bisa menggabungkannya untuk dimasak dengan ide pesta terbuka. Potongan ayam itu dipotong terlalu besar. Aku sudah bilang sulit untuk dimasak. Nah, bagaimana kalau kamu menunjukkanku cara memasak? Aku sudah bilang aku tidak bisa masak. Cukup omong kosongnya. Aku sudah bilang sejuta kali. Jangan tambahkan gula ke dalam hidangan pedas. Make yang diabetes ke diamond ini. Selalu terasa manis. Bisakah kamu tidak menambahkan gula ke semua hidangan? Penduduk negara dan suka cabai dan lada. Tapi aku tidak melihat ada lada hanya cabai di hidangan ini. Apakah ini resep yang sudah dimodifikasi? Meskipun lada hijau negara Dan terkenal, namun sulit ditemukan di negara Sin. Mengapa begitu? Itu mudah terpengaruh oleh kelembapan dan sulit disimpan dengan baik. Setelah diangkut dari negara Dan ke negara Sin, ia akan kehilangan rasa pedas alaminya. Tampaknya, transportasi darat negara dan perlu ditingkatkan tanpa penundaan. Aku telah menugaskan pejabat yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan sesegera mungkin. Setelah inspeksi lapangan mereka. Ayah, ini keputusan yang cemerlang. Apa ini? Istri kedua kakakku yang membuat ini. Tuan dan Nyonya silakan mencicipi. Apa yang sedang dipikirkan Zheng untuk mengadakan pesta 9 negara ini? Fang Ru tidak tahu apa-apa tentang memasak. Hao Chia, kamu bisa memasak beberapa hidangan dan mengirimkannya atas nama Fang Ru. Ada masalah? Kamu harus bersujud untuk belas kasihan ini. Terima kasih Tuan Muda dan Nyonya. Hao Jia selir Tuan Muda kedua banyak membantu dan dia juga ahli dalam ukiran. Ini apel kepiting dari negara Chang bukan? An, istrimu berasal dari negara Chang bukan? Ya ayah. Ini datang, apel-apelnya. Tambahkan lagi, ini. Hai Tang, kita sudah menambahkan banyak, dan buahnya hampir tumpah dari baskom. Kamu harus tahu, kita harus meninggalkan dapur. Setelah selesai memasak, apakah kamu ingin melihat wajah panjang si bodoh An? Haruskah kita menambahkan lagi? Ya? Gerak? Negara Chang kekurangan sumber daya, hanya apel kepiting yang melimpah di sana. Jadi kita membuatnya menjadi salad buah dengan buah-buahan lain. Tanah negara Chang kering dan tandus, yang membuatnya sulit untuk menanam tanaman. Kita harus memberikan lebih banyak bantuan di masa depan. Tuan, saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat negara Chang. Bangunlah. Ngomong-ngomong, apakah kamu yang punya ide ini sendiri? Ya. Tapi hidangannya dibuat oleh kita semua. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tuan, bisakah Anda mengizinkan saya
untuk mengunjungi keluarga saya setelah festival pertengahan musim gugur. Tidak masalah. Terima kasih Tuan. Bangkit. Baiklah, semua orang bisa memilih makananmu. Dan makan di dalam bersamaku. Ya. Kamu memilih yang ini. Mengapa Tuan Muda kelima dan Jingjing belum datang juga? Mereka mungkin sedang bertengkar lagi. Pesta yang diadakan oleh Zheng dan selirnya. Cukup menarik. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini yang seharusnya saya lakukan. Saya berharap istana bisa seramai hari ini setiap hari. Rasanya lebih seperti rumah. Baiklah kalau begitu, jangan merasa terikat. Dan nikmati dirimu sendiri. Angkat gelasmu. Ayah, istri saya dan saya, mengajak bersulang untukmu dan ibu. Untuk mendokin keluarga kita tenang dan negara kita damai. Bagus. Haitang dan saya juga ingin bersulang untuk ayah dan ibu. Oke. Saya juga ingin bersulang untuk ayah dan ibu. Ayo minum. Wanita di sana adalah ibumu Nyonya Hi bukan? Bagaimana kalau saya ikut bersulang untuknya bersamamu? Dia tidak akan mau saya melakukannya. Zai. Ayah saya mendoakanmu selamat hari pertengahan musim gugur. Selamat. Selamat. Semoga semua di sini bahagia dan sehat. Bersulanglah. Anak baik. Pergi makan kepiting. Letakkan batu bara di bawah sana. Tambahkan lagi. Keluarga saya akan mengadakan barbeque di halaman setiap hari pertengahan musim gugur. Rasanya ada yang kurang tanpa barbeque tahun ini. Saya kira kalian berdua belum kenyang. Biar saya tunjukkan sesuatu. Nyonya Li ini luar biasa. Kipas api itu, pelan-pelan. Kamu yakin kamu melihat mereka? Bawa kayu bakar ke istana. Saya yakin. Tunggu dan lihat. Drama akan segera dimulai. Nyonya, saya ingin mencicipinya. Saya juga. Berikan saya jagung. Ambil semuanya. Ambil semua kebabnya. Ini enak. Bagaimana apinya bisa menjadi begitu besar? Nyonya, tidak mungkin hanya dengan beberapa potong batu bara. Cepat padamkan api. Berhenti mengipas, pergi ambil air. Ayo. Bagaimana apinya bisa menjadi begitu besar? Cepat padamkan. Ayo. Airnya sudah di sini. Ayo gunakan airnya. Cepat. Kami mengandalkanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Berdasarkan hukum kerajaan, kamu harus dihukum berat atas apa yang kamu lakukan hari ini. Ya Ibu, Li Wei harus dihukum. Karena pembakaran, dia harus diusir dari istana. Bagaimana apinya bisa menjadi begitu besar? Tidak mungkin hanya dengan beberapa potong batu bara. Miss Songwu cepat memberikan hukuman. Kamu sudah lama berencana mengusirku dari istana bukan? Nyonya Hi, saya khawatir ada yang menyentuh batu bara. Beberapa potong batu bara tidak bisa menyebabkan api sebesar itu. Ini mencurigakan. Nyonya Hi, tolong lakukan penyelidikan menyeluruh. Itu fitnah belaka. Saya tidak melakukan itu. Ibu lihat Li Wei. Dia yang berbuat salah, tapi dia mencoba menyalahkan saya. Saya hanya ingin penyelidikan menyeluruh. Mengapa Miss Songwu begitu marah? Saya tahu pasti apa yang akan dikatakan. Oleh gadis licik sepertimu, kamu tahu hubungan antara aku dan Zheng. Jadi kamu mencoba memfitnahku. Kamu cukup licik. Untuk menjebakku, sudah cukup. Karena api tidak menyebabkan kerusakan apapun. Biarkan saja.
Ibu baptis. Tapi, memang benar kamu membawa kayu bakar ke istana dan melanggar aturan di sini. Untuk mencegah kamu membuat masalah lagi di masa depan, kamu harus menerima hukuman. 10 kali pukulan di telapak tangan. Maukah kamu menerimanya? Tunggu dulu. Li Wei melakukan pekerjaan yang bagus untuk pesta hari ini. Yang mengimbangi hukumannya, aku bilang dia harus dibebaskan dari pukulan itu. Dari sekarang Li Wei akan dikurung. Dimensya sentuhan muda ke-6. Dan hadiahnya dibatalkan. Tolong jangan. Pukul saja aku. Aku lebih baik menerima hukuman. Tolong jangan batalkan hadiahku. Karena aku benar-benar ingin bertemu Yin keluargaku. Zheng, ini caramu mendisiplinkan istri-istrimu. Dia bahkan berani menolak nyonya. Kamu juga harus menerima hukuman. Untuk apa yang dia lakukan hari ini? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini kesalahanku. Tuan muda, bagaimana hasilnya? Li Wei. Kamu, apa yang salah denganmu? Kamu yang melakukan kesalahan dan membuatnya dalam masalah. Hei kamu. Kembali. Aku sudah berbuat baik dengan tidak membongkar apa yang kamu lakukan. Jangan keterlaluan. Zheng, apa yang kamu bicarakan? Kita tumbuh bersama. Bagaimana kamu bisa tidak percaya padaku dan bersikap begitu keras padaku? Aku masih bisa mencium bensin di Jinping. Li Wei dikurung. Sedangkan kamu, sebaiknya kamu tinggal di rumah dan merenungkan dirimu sendiri. Kamu. Nyonya. Kenapa tidak nyalakan lampunya? Tuan muda khawatir kamu mungkin lapar. Dia meminta koki untuk memasakkan mumi. Kenapa kamu menangis begitu keras? Nyonya, ini usap air matamu. Baiklah. Maafkan aku, maafkan aku. Aku gagal menjaga hadiahmu. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Aku yang memanggang di istana. Tapi aku bersumpah bahwa orang lain yang menyalakan api. Aku tahu itu. Kamu tahu? Nyonya, Tuan muda percaya padamu. Dia mengurung Nona Song untukmu. Kamu tahu betapa Nyonya Hi mencintai Nona Song. Tuan muda mungkin akan dimarahi lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan dengarkan dia. Kamu pasti lapar. Ayo, makanlah mie. Kenapa mie-nya begitu panjang? Tentu saja ini mie panjang untuk ulang tahun. Mie panjang untuk ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Apakah? Ya, hari ini adalah ulang tahun Tuan muda.
yang kebetulan jatuh pada festival pertengahan musim gugur. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun di Istana Sin yang pernah mengingatnya. Kamu bisa memberitahuku lebih awal. Aku sudah makan beberapa. Kamu bisa makan lagi. Ini untuk umur panjang. Aku tidak bisa makan lagi. Kamu harus memakannya. Kamu bisa makan telurnya dulu. Shangguan. Shangguan. Ini. Aku akan tunjukkan sesuatu. Aku bawakanmu beberapa kue bulan. Kamu mencoba meracuniku dan menjadi duda. Jangan ucapkan kata-kata sial di hari raya. Ayo. Cicipi. Isian cabai. Kurasa kamu akan menyukainya. Aku minta mereka membuat ini untukmu. Sekarang, apakah aku menunjukkan ketulusanku padamu? Sejujurnya cara merayakan hari raya di sini terlalu membosankan. Di kampung halamanku, negara Dan, kita makan hotpot dan bermain kartu madya bersama. Sangat menyenangkan. Dan saudara perempuanku dan aku, Sengaja Kala pada Dayang-Dayang Istana Agar Miraka, bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk merayakan hari raya. Apakah orang-orang di negara Dan semua suka bermain madya? Ya. Di negara Dan ada permainan kartu yang disebut bertarung sampai akhir. Kamu bisa meninggalkan meja kartu hanya jika kamu memenangkan kartu terakhir. Kami juga suka membersihkan telinga pedikur ikan dan pergantian wajah, sebuah yang merupakan favoritku. Jadi kamu suka menonton pergantian wajah? Kukira kamu hanya tertarik pada pertunjukan bela diri. Kamu tidak mengerti. Pergantian wajah dari negara Dan itu unik dan luar biasa. Aku akan membawamu melihatnya ketika kamu pergi ke negara Dan suatu hari nanti. Meskipun negara Dan diperintah oleh perempuan, kami hidup bahagia. Bukan hidup yang buruk seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, kukira aku salah menilaimu. Enak. Aku senang membuatmu bahagia. Semua orang di sini ingat untuk merahasiakan menu hari ini. Ayo lakukan. Ya. Tunggu sebentar. Ini beberapa sayuran untuk kediaman Tuan Muda ke-6. Terima kasih. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya kamu menyembunyikan rahasia. Kami sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lepaskan itu. Kami berharap Tuan Muda bahagia. Mie ramen itu buatanku. Nyonya begitu kuat sampai bisa menarik apapun. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Supnya dibuat oleh Koki Liu. Cepatlah. Supnya hampir habis. Cepat. Sayuran dan udang itu dimasak oleh Yo. Dan Yuping dan Yuzhan membantuku dengan adonannya. Aku akan berdiri di depan. Hampir selesai. Tarik ke arah sana. Terima kasih semuanya. Sayang sekali. Tuan Muda tidak suka udang. Dulu aku merasa makanan laut amis, tapi udang ini enak. Benarkah? Aneh. Sepertinya makanan yang dulu tidak kusukai sekarang jadi enak sejak aku bertemu denganmu. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, aku kebetulan punya hadiah untukmu. Hadiah untukku. Hari ini bukan ulang tahunku.
kenapa kalian di sini? Kami menerima suratmu, dan tahu bahwa kamu merindukan kami, jadi kami datang. Suratku. Satu hal lagi. Bawa keluarganya ke sini. Setelah mereka menerima surat, Tuan Muda aturan istana jelas menyatakan bahwa keluarga selir tidak boleh masuk ke istana. Nyonya. Sebelum festival pertengahan musim gugur, Tuan Muda tahu bahwa kamu merindukan rumah. Jadi dia memintaku untuk mengirimkan suratmu, melanggar aturan istana. Kemudian dia melanggar aturan lagi, untuk membawa keluargamu ke sini, merayakan festival bersamamu. Jadi, ayah dan ibu, silakan duduk. Ibu, aku sangat merindukanmu. sajikan tehnya. Silakan duduk di sini. Kakak, kamu benar-benar pembuat onar. Tuan Muda Kinam membawa kita ke sini lebih awal. Kita bisa saja masuk ke istana dengan cara yang resmi. Tapi, Setelah apa yang kamu lakukan di istana Sin, kita hanya bisa datang ke sini seperti pencuri. bersembunyi di dalam keranjang sayuran. Di atas gerobak keledai. Bau sekali di sana. Aku harus menahan napas. Kamu baik-baik saja? Sayurannya rusak sayang sekali. Hati-hati. Seharusnya kamu memberitahuku sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kejutan. Tapi, Menantu, Panggil dia Tuan Muda. kita sekarang adalah keluarga. Biarkan saja aturannya. Dia menikah dengan Wei. Jadi dia pasti menantuku sekarang. Haruskah aku memanggilmu kakak ipar? ya kakak ipar. Lihat, Kita merayakan ulang tahun Tuan Muda. apakah hari ini? Menantu si Harris na kamu member dahu kami lebih wow. Aku harus memberimu hadiah. Ambilkan kantong merahku. Kita tidak punya. Dari mana aku harus mendapatkannya untukmu? Ini dia. Ambil. Kamu tidak perlu. Tidak masalah sama sekali. Ambil saja. Ini adalah kebiasaan di tempat kami untuk merayakan ulang tahun. Tepat sekali, ambil saja. Kalau begitu aku akan mengambil ini. Terima kasih banyak. Wei memberitahuku bahwa kamu memperlakukannya dengan baik. Ayahnya dan aku sangat berharap kalian bisa hidup bahagia. Tentu. Jika ada kesempatan, kalian bisa datang ke G-State bersama Wei. Sayang, aku benarkan, meskipun itu pedesaan. Jika kalian datang, aku akan menyuruh ayahnya memasak untukmu, ibu. Aku yakin kamu akan bertambah berat badan di sana, ibu. Ibu, biarkan dia makan mie. Benar? Makan mie dulu. Oke. Tahukah kamu, siapa yang mengajarinya membuat mie? Itu ayahnya. Jadi ketika kalian datang ke rumah kami, aku akan memastikan untuk meminta ayahnya memasak untukmu. Terima kasih ibu. Tuan Muda, kenapa kamu tidak makan malam bersama Nyonya dan keluarganya? Aku sudah merindukanmu selama berbulan-bulan. Bagaimana dengan aku, kamu tidak merindukan saudaramu? Ini reuni yang sudah mereka nantikan. Aku harus memberikan mereka waktu pribadi dan berbincang dengan baik. Wei, aku masih merasa ini seperti mimpi. Kamu belum pernah ke pemilihan. Ketika mimpi itu berakhir, aku akan menemukanmu tidur terlambat di tempat tidur seperti biasa. Ini keajaiban bahwa dia terpilih. Li Chang, Wei, pasti tidak nyaman tinggal di sini. Dengan semua aturan itu, kamu sendirian di sini, tanpa aku di sekitarmu. Kamu bisa memberitahuku jika kamu mengalami kesulitan. Ya? Gajimu akan dipotong 50 wen. Li Wei akan dihukum. Dimensya sentuhan muda ke-6. Dan hadiahnya dibatalkan. aku. Apakah Tuan Muda ke-6 mengganggumu? Pirayahu aku, dan aku akan membuatnya menyesal. Bahkan jika aku harus mati. Jangan berteriak. Kamu akan membuat Wei kesulitan. Aku akan memukulnya jika dia memperlakukanmu buruk. Jangan bodoh. Ibu. Ayah. Aku baik-baik saja di sini. Benarkah itu? Kamu tidak boleh berbohong kepada kami. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah punya teman baru di sini dan menjalin hubungan baik dengan para wanita. Selain itu, ada seorang guru yang memperlakukan aku dengan baik. Jadi, aku benar-benar senang di sini.
Jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Baiklah, kami lega mendengar kata-katamu. Bagaimanapun, ingatlah ini, bahwa kamu harus memberitahu kami jika kamu diganggu, atau jika kamu diperlakukan tidak adil. Kamu lihat, aku setuju dengan apa yang ayahmu katakan. Kami akan membuat mereka yang mengganggumu menyesal, bahkan jika kami harus mati. Dengarkan dirimu sendiri. Kata-katamu lebih menakutkan daripada aku. Itulah dirimu. Mari kita makan malam sekarang. Silahkan makan. Ambil ikan. Ini bergizi dan tidak akan membuatmu gemuk. Kami tidak punya pilihan sekarang. Aku tahu. Orang tuamu ada di sini. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Semua ini terjadi karena aku. Aku seorang pria. Aku yang seharusnya melakukannya. Kami berdua belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku juga bisa melakukannya. Biarkan saja aku. Aku akan melakukannya. Jangan tidur di lantai. Kamu adalah tuan muda. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita berdua tidur di tempat tidur? Tidak ada yang perlu tidur di lantai sekarang. Maukah kita tidur sekarang? Aku akan mematikan lilin. Biarkan saja. Oke. Kita bisa mengobrol. Kalau kamu tidak bisa tidur. Makan lebih banyak. Naikkan berat badanmu, tuan muda. Ayah dan ibu, ini ada beberapa hadiah untuk kalian. Silakan ambil. Terima kasih banyak. Ayah, ini adalah batu tinta dari negara Ying yang paling kamu sukai. Dan kipas dari negara Xin. Ibu, Bahan kasar dari negara Yan ini pasti untukmu. kakak kipar. Kamu sangat baik pada adikku. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah dibeli oleh hadiah-hadiah kecil ini? Dan kamu bahkan memanggilnya kakak ipar. Dia bahkan tidak bisa menjadikan adikmu sebagai istrinya. Kurasa lebih baik kamu memanggilnya tuan. Berhenti bicara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada aturan di negara Xin. Jangan bicara seperti kamu di rumah. Sebaiknya kamu hati-hati dengan kata-katamu. Tuan muda, jangan hiraukan dia. Hanya saja di negara Ji, seorang pria tidak boleh memiliki selir. Dia hanya mengatakan itu karena dia peduli pada Wei. Aku tahu kekhawatiranmu. Dan aku akan mengingatnya. Kamu hanya bisa bicara sebagai tuan muda dari negara Xin. Kamu tidak akan bisa menjadikan Wei sebagai istrimu. Kalian orang-orang negara Xin tidak tahu menghargai seorang gadis. Wei itu gadis yang sangat baik. Wei, katakan saja padaku, kalau kamu dibuli, bahkan jika aku terbunuh, aku akan menghancurkan negara Xin. Kamu terlalu banyak bicara hari ini. Baiklah. Ayah dan ibu, jangan khawatir tentang aku. Tuan muda memperlakukan aku dengan baik dan aku akan menjaga diriku sendiri. Li Chang.
Kamu sudah dewasa. Ingat untuk menjaga ayah dan ibu di rumah, oke? Kamu tidak perlu memberitahuku itu. Ayah dan ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya. Mohon tenang. Aku ingin tindakanmu, bukan omong kosongmu. Jadilah pria dengan tindakan nyata, bukan kata-kata kosong. Aku akan mengingat kata-katamu. Tuan Muda, sudah waktunya. Gerbang istana akan segera dibuka. Akan repot kalau kita bertemu pejabat yang akan ke pengadilan. Bagaimana kalau? Tidak apa-apa. Kita akan pergi sekarang. Ok. Kita akan pergi sekarang. Wei, jaga dirimu baik-baik. Dan kirimi aku surat sesekali. Ayo pergi, jangan khawatir tentang kami. Ayo pergi. Kami akan baik-baik saja. Kirimi aku surat. Tuan Muda tolong jaga dia. Jaga dirimu sendiri. Aku akan berada di ember No 1. Kirimi aku surat sesekali. Aku akan. Pergi. Li Chang, ucapkan selamat tinggal pada adikmu. Jangan khawatir tentang kami. Kami akan pergi sekarang. Saya akan menutup ember nomor 2 sekarang. Saatnya pergi. Kami akan pergi. Lain kali. Saya akan membawa mereka ke sini melalui kapal. Kamu membuat putri negara dan marah, dan dia pergi. Ayah Jangkian merah. Ini kesalahan saya. Kalian berdua baru saja menikah. Dan dia pulang dengan marah. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu harus tahu bahwa saudara perempuannya adalah Nyonya Negara dan... Saya tahu, saya tidak sengaja melakukannya. Sudah berhenti bingung. Ceritakan apa yang terjadi. Hari itu, saya bertanya-tanya. Apakah saya bisa membuat permintaan? Apa itu? Yah. Kamu lihat. Ini. Masalahnya. Bisakah kamu izinkan saya untuk mendapatkan selir? Hanya satu. Saya akan tinggal bersamanya, jadi kamu bisa hidup bebas, seperti yang kamu inginkan. Dan kamu akan selalu istri saya. Bagaimana? Tentu. Benarkah? Saya takut bahwa kamu mungkin tidak setuju. Kamu sangat baik. Kamu tidak tahu. Nyonya pernah menemukan saya 2 gadis dari negara Yan. Mereka sangat cantik. Tidak heran bahwa setiap pria menginginkan seorang gadis dari negara Yan. Mereka berdua lembut. Seperti Hao Jia. Ada gadis cantik lain dari negara Ying. Dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau... Kamu ingin punya selir ya? Aku. Pergi sekarang untuk mencari selirmu. Aku akan patahkan kakimu kalau kamu tidak bisa dapat 24 selir. Ini ceritanya. Bodoh. Segera pergi ke negara Dan jangan pernah kembali kalau kamu tidak bisa bawa Shangguan Jing kembali dari negara Dan. Ya, aku akan meminta pertanggungjawaban. Kalau kamu membuat Nyonya Negara dan marah, dan menyebabkan perang antara kedua negara, aku akan berangkat sekarang. Ini adalah perintah dari penguasa negara Sin. Mengingat Tuan Muda ke-6 telah melakukan pekerjaan yang brilian dalam menyelenggarakan pesta pertengahan musim gugur. Sekarang aku menugaskan Tuan Muda ke-6 untuk pergi bersama Tuan Muda ke-5 ke negara Dan untuk meredakan kemarahan putri negara Dan menska konflik yang tidak perlu antara kedua negara. Kamu harus segera berangkat. Ya tuanku. Ada pesan lain dari tuanku. Sekarang bencana banjir di negara Dan sudah terkendali. Dan kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Tuan Muda ke-6 bisa pergi melihat bagaimana keadaannya.
Mengerti, aku punya permintaan. Lebih baik seorang wanita yang membantuku menangani ini. Tolong bantu aku. Dan minta tuanku untuk mencabut hukuman Li Wei. Dan mengizinkannya ikut bersamaku. Begitu briliannya tuanku. Dia sudah memikirkannya. Dan memberitahuku. Untuk menyetujui permintaanmu. Tolong sampaikan rasa terima kasihku. Aku akan pergi. Aku tidak menyangka tuan muda kelima bisa membuat kekacauan seperti ini. Tepat setelah menikah. Berkemas dan berangkat ke negara Dan. Siap. Aku sangat berterima kasih padamu karena menemani aku ke negara Dan. Bagaimana bisa kamu mencoba mencari selir tepat setelah menikah? Terlalu menuruti nafsu itu berbahaya. Apalagi dengan istri seperti itu. Kamu luar biasa. Menakjubkan. Ini hanya obrolan biasa. Saya tidak tahu ini akan membuat saya dalam masalah. Jelas Shengguan marah padamu. Dia akan baik-baik saja jika kamu mengatakan sesuatu yang baik. Jangan pernah melakukan itu lagi. Tidak mudah baginya sendirian di Sin State. Benar. Saya mengerti. Tolong, bantu saya dengan paket saya. Bagaimana kalau ini? Saya akan menganggapnya sebagai perjalanan ke Dan State. Kita akan bermain madya, makan masakan pedas. Dan mengalami kebiasaan negara di mana pria menuruti istri mereka. Ayo pergi. Ayo pergi. Dan State adalah tempat yang sangat terpencil. Saya pikir saya bisa memiliki perjalanan yang menyenangkan. Ternyata saya bahkan tidak bisa menemukan toko. Akhirnya ada restoran. Sini, silakan duduk. Pelayan, silakan pesan. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin semangkuk flawless white jade. Maaf? Itu bukan nama yang tepat di sini. Maksudnya wonton. Dia ingin Cao Shou. Saya mengerti. Jingjing mengajari saya beberapa dialek ketika kami di Inner Church School. Cao Shou ya? Tidak masalah asalkan kamu memilikinya. Saya ingin Inner Treasures. Apa itu? Bak Pao. Pangsit kukus. Baiklah pangsit kukus. Dan saya ingin jade like liquid. Tolong sepet saya sangat lepar sekarang. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Non apa yang sebenarnya dia inginkan? Tolong terjemah and untuk saya. Dia mungkin ingin anggur. Bukan anggur. Itu putih dan kental seperti jeli. Tahu jelly. Itu tahu puding. Sekarang aku mengerti. Mengapa kamu menyebutnya cairan seperti giok? Aku pikir kamu merujuk ke otakmu. Perhatikan sikapnya. Aku belum pernah mendengar nama-nama itu. Ketika aku berada di rumah besar. Mereka tidak masuk akal jadi aku meminta Baokuan untuk mengubahnya. Makanannya datang. Pilihan kamu telah menyalakan hidangan yang salah. Kami memesan wonton. Yaitu wonton. Begitulah wonton di sini. Ini disebut pangsit daging dalam saus pedas. Silakan, cobalah. Bagaimanapun juga IT wonton. Ya, Ini pedas. Aku tidak tahan. ini. Coba yang ini. Kurasa ini tidak pedas. Tahu puding tidak mungkin pedas. Aku pikir warna merahnya berasal dari gula yang tumbuh. Ternyata itu cabai. Bagaimana bisa tahu puding begitu pedas? Tinggalkan saja jika kamu tidak bisa memakannya. Pria yang tidak bisa makan cabai tidak akan punya anak perempuan di masa depan. Roti ini putih. Seharusnya tidak masalah. Kamu benar. Roti ini tidak pedas. Dia sudah selesai.
Ada perbedaan besar antara negara dan negara Sin. Wanita di sini bisa keluar dengan bebas, tanpa kerudung. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Ayahku berkata padaku bahwa seseorang harus banyak bepergian untuk melihat bagaimana orang di tempat lain menjalani hidup mereka. Sehingga kita bisa belajar sesuatu untuk meningkatkan hidup kita. Kita sudah sampai. Hei Tai. Terima kasih pengawas Su. Sama-sama. Dan Palace dibangun di atas air. Jadi kita harus naik perahu. Aku harus meminta Tuan Muda dan Nyonya untuk berjalan-jalan. Tidak masalah. Cepatlah. Ayo ke istana untuk makan sesuatu. Aku benar-benar lapar. Ayo pergi. Ramai sekali. Aku membacanya di buku berjudul Nineset Anecdotes bahwa anak-anak muda dari negara Dan akan bermain di tepi air saat tenang. Ternyata benar. Sepertinya bencana banjir sudah teratasi. Tentu saja. Dengan solusi yang dibuat oleh Tuan Muda, banjir tidak akan menjadi masalah. Tuan Muda itu brilian, berbakat luar biasa, dan sukses. Itu omong kosong. Seharusnya aku mengirimmu ke sekolah. Superintenden Su benar. Tuan Muda menemukan solusinya setelah memikirkan apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Aku sangat setuju. Aku harus mengatakan bahwa gadis-gadis di sini cantik. Lihat ke sini. Tidak ada yang boleh pergi, sampai kita bertarung sampai akhir. Itu mengerikan. Mereka benar-benar kasar. Sayang, ini Simiwa Kesalahan kita. Beraninya kamu tidak pulang dan memasak? Kamu ingin aku kelaparan? Aku tidak tahu kenapa, tapi lututku lemas saat sampai di sini. Aku pernah dengar bahwa pria di negara Dan takut pada istri mereka. Mereka bangga merawat istri mereka dan malu jika tidak menuruti mereka. Sekarang aku tahu itu benar-benar benar. Aku merasa seperti dikelilingi oleh ratusan Shangguanjing. Ini seperti neraka bagiku. Aku nggak tahan lagi. Aku harus pergi sekarang. Tuan Muda Kalma. Tunggu sebentar Tuan Muda. Siapa itu? Aku nggak tahu. Aku Situ Jin, kepala pelayanan istana jenderal, untuk menyebutmu atas perintah Nyonya.